target saya waktu 100 meter saat ini kan masih 11.64. Untuk target kedepannya di bawah personal best saya. Berapa Dan tuh? jika Tuhan mengizinkan, saya ingin berlari 11.50 pokoknya di bawah rekor nasional Indonesia. Halo sahabat inspirasi, ketemu lagi di Airport Erlangga Podcast bersama penerbit Erlangga. Saya Kara Syam. 2 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus 2021, sudah berlangsung perhelatan olahraga terbesar di dunia, yaitu Olimpiade Tokyo 2020. Sahabat Erlangga di seluruh Indonesia pastinya ingin tahu bagaimana cerita atau pengalaman seru dari atlet yang saat itu mengikuti Olimpiade Tokyo 2020, dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo Indonesia pasti bisa. Nah, saat ini saya ingin berbincang dengan salah seorang atlet sprinter Indonesia yang pada Olimpiade Tokyo 2020 ia berlaga di nomor lari 100 meter putri, yakni Alvin Teupiori. Dan langsung saja kita undang Mbak Alvin yang saat ini telah tersambung bersama kami secara daring. Mbak Alvin, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik Mbak, puji Tuhan. Baik ya, sehat ya selalu ya? Sehat Mbak. Nah, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang nih, saya ingin sedikit menceritakan, membacakan profil Mbak Alvin Teupiori. Alvin Teupiori berasal dari Maluku dan lahir pada 5 April 1995. Dan saat ini ia adalah seorang anggota TNI, Sersan 1 Korps Wanita Angkatan Darat di bawah Komando Daerah Militer Kodam 14 Patimura. Karir atletnya dimulai saat usia 15 tahun, Alvin meraih juara 1 lari gawang 400 meter putri yang pada Pekan Olahraga Nasional PON Jabar 2016. Peringkat pertama pada lari gawang 400 meter dan 200 meter putri di kejuaraan nasional tahun 2018. Berlaga di cabang olahraga lari gawang putri 200 meter pada Asian Games 2018. Berlaga di kejuaraan atletik internasional di Jepang pada awal tahun 2021, di mana ia tergabung dalam tim estafet 4x100 meter putri dan tim Indonesia meraih perak. Kemudian berlaga 100 meter putri di Olimpiade Tokyo 2020, lalu ia memperkuat kontingen Maluku lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter di Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua. Dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya. Dan langsung saja kita ngobrol-ngobrol nih, karena saya juga sudah tidak sabar ingin mengulik dan ngobrol-ngobrol nih bagaimana pengalamannya selama mengikuti Olimpiade Tokyo. Mbak, ini kira-kira ini gimana nih prosesnya nih hingga kemarin bisa berlaga di Olimpiade Tokyo 2020? Untuk proses sampai ke Olimpiade Tokyo itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Latihan yang betul-betul maksimal, dan itu pun terpulang kepada diri kita sendiri. Harus mampu dan harus ada dalam proses latihan secara kontinu. Jadi memang ini udah dipersiapkan udah berapa lama nih Mbak Alvin nih sampai akhirnya bisa terpilih untuk ikut mengikuti Olimpiade Tokyo? Persiapannya itu gimana? Saya kan di pelatnas terus, jadi itu latihannya terus, jadi nggak ada stop-stop. Nah pas pandemi kemarin juga kita tuh sempat dipulangkan. Nah, dipulangkan ke daerah kita masing-masing. Tapi dengan begitu kita juga tetap latihan di sana sampai menunggu pemanggilan lagi ke pelatnas lagi. Oke, jadi memang walaupun nggak latihan di pusat, namun tetap latihan di Maluku gitu ya? Iya. Jadi latihannya pun walaupun pandemi tetap semangat gitu ya. Nah ini tetap seperti latihan. Apa nih persiapannya nih selain berlatih setiap hari, ada lagi nggak persiapan-persiapan lain untuk berlaga di Olimpiade waktu itu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam proses persiapan menuju Olimpiade Tokyo,
maka saya ada dalam proses latihan yang dilakukan secara kontinu dan Hmm. tetap diawasi oleh pelatih saya. Hmm. Proses latihan dilakukan biasanya 2 kali sehari, pagi dan Hmm. sore. Nah, pagi itu kita latihannya dari jam 7 sampai jam 10. Dan sesi sorenya latihannya jam 3 sampai jam 6. Bagi saya proses latihan persiapan Olimpiade ini memang sangat berat. Tapi kita sebagai atlet yang memang sudah dipercayakan membela nama negara harus mampu dan harus berusaha berikan yang terbaik untuk negara. Oke, luar biasa ya Mbak Alvin. Ini latihannya apa sendiri atau ada beberapa mungkin rekan-rekan juga yang sesama sprinter yang dari asal Maluku atau memang pemusatannya memang sendiri aja khusus gitu? Enggak, ada yang sama dari DKI, tim DKI juga. Nah, kebetulan tuh kan saya sama pelatih saya. Nah, dia tuh ada karena pelatih saya dari DKI, nah dia tuh ada pegang atlet Platda DKI juga. Jadi kita latihannya samaan. Oke, jadi latihan bersamaan juga ya waktu, maksudnya latihannya nggak sendiri, ada beberapa Iya, rekan-rekannya nggak juga yang ikut sendiri. latihan. Oke, nih Mbak Alvin, Olimpiade Tokyo 2020 ini berlangsung kan memang saat masa pandemi yang saat ini nih ya. Apa yang Mbak Alvin rasakan nih dan seperti apa suasananya di Olympic Stadium pada saat itu? Yang pertama itu ada rasa senang dan bangga karena bisa mendapatkan kesempatan untuk berlaga di Olimpiade. Dan karena pasti semua atlet ingin bertanding di Olimpiade. Selain itu, saya juga tetap waspada dan selalu berhati-hati agar tidak terpapar COVID Corona ini. Dalam ajang Olimpiade ini, kami bertanding dengan suasana yang tidak seperti biasanya yang ada penonton. Nah, karena kemarin itu kita tandingnya tidak ada penonton. Namun itu tidak menjadi alasan untuk saya tetap semangat dan saya bisa tetap fokus pada pertandingan tersebut. Oke, jadi karena mungkin ini juga pengalaman yang pertama ya, mungkin ya? Iya, pengalaman pertama. Jadi nggak bisa membandingkan suasana waktu pas sebelum pandemi, waktu pandemi dan pas pandemi gitu. Jadi perbedaannya nggak berasa banget ya, cuman lebih menikmati dan lebih fokus aja kali ya. Terus kalau misalkan pas lagi bertanding nggak ada yang nonton gitu, semangat nggak sih? Nggak ada yang sorakin, nggak ada ya gimana? Pokoknya tetap semangat saya. Tetap semangat aja, fokus kan? aja ya. Biarpun nggak ada penonton, ya kita berlari seakan-akan itu ada penonton gitu. Oh, wah luar biasa ya semangatnya. Jadi menganggap bahwasannya ya udah memang ada penonton yang menyemangati dari rumah pastinya ya. Ini kan ngomong-ngomong masalah memang semangatnya nih, Mbak Alvin punya target sendiri nggak? Nih kan hasil dari pertandingan Olimpiade kemarin, Mbak Alvin ini terhenti di babak utama nih setelah sebelumnya berhasil lolos di babak penyisihan di peringkat ketiga dengan catatan waktu yang cukup lumayan bagus nih sebenarnya nih, 11,89 detik. Namun menurut saya nih ini kayak di luar, bukan hal yang apa namanya ya, bukan hal yang biasa gitu untuk pencapaian seperti ini karena pesaingnya juga nih sangat luar biasa dan jadi lebih ketat gitu persaingannya. Nah ini untuk targetnya Mbak Alvin sendiri ada nggak? Waktu pas mau berangkat Olimpiade, wah saya harus menang nih, saya harus setidaknya saya bawa pulang perunggu kek gitu kah gitu, atau mungkin oh saya mau bawa medali emas nih gitu. Ada nggak target tersendiri gitu? Kalau untuk target juara itu tidak ada. Nah, saya targetnya itu memperbaiki personal best saya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Jadi saya waktu terbaik saya itu 11.64. Nah, kemarin itu 11.82 ya. Nah, itu. Jadi target saya itu kemarin untuk memperbaiki waktu pribadi saya. Oke, jadi udah memperbaiki targetnya gitu ya, personal base-nya. Jadi lebih ditingkatkan. Ini kalau untuk berikutnya lagi nih akan lebih tingkatkan lagi nggak? Masih bisa nggak nih? Lebih kayak mungkin ke 10 detik mungkin? Atau mungkin 9? Ada target lagi nggak ini? Kalau untuk target ada. Jadi masih bisa digenjot lagi gitu ya? Iya, masih bisa. Wah, luar biasa, larinya kencang banget ya, kencang kayak kijang gitu ya. Mbak, ini dari hasil evaluasi kemarin ini apa nih hasilnya nih Mbak nih? Kayak mungkin kan tadi aku nanya tuh
pengen naikin lagi nih personal base-nya mungkin gitu kan? Atau masih bisa lagi? Ada nggak evaluasi lain selain itu? Untuk evaluasi yang pastinya saya bersama dengan pelatih saya lebih meningkatkan lagi perkembangan proses latihan guna memperbaiki prestasi yang lebih baik lagi demi membela nama bangsa, serta pembuktian program latihan yang diterapkan secara matang yang telah disiapkan oleh pelatih saya. Oke nih. Di babak utama, Mbak Alvin berada pada head kedua yang lawannya adalah sprinter kelas dunia Elaine Thompson dan Heran dari Jamaika. Dan kemudian ada Kelly dan Anne Baptiste dari Trinidad and Tobago. Nih, apa yang dirasakan Mbak Alvin saat itu? Sempat menyapa nggak sih atau kayak foto-foto selfie yuk gitu atau gimana? Pengalaman dan pelajaran apa yang Mbak Alvin bisa ambil ketika berdampingan dengan keduanya itu? Sempat menyapa, iya. Tapi kalau untuk selfie itu tidak bisa, Kak. Soalnya Nggak boleh ya? Nggak boleh bawa handphone kita gitu? kan di roll call ada bawa HP, tapi nggak boleh dikeluarin dari HP, dari dalam tas. Jadi HP-nya tetap di itu. Tapi saya sempat tukar PIN sama si Thompson, tukar PIN apa? PIN PIN BB? Jamaika. Enggak, PIN apa? PIN apa namanya yang bendera itu? PIN Nah, bendera. Oke. Tapi iya, nggak PIN berfoto, bendera nggak sama foto bareng-bareng gitu atau gimana? enggak sempat. Sama sekali. Terus Iya. gimana nih? Apa yang dirasakan waktu ketemu? Ada nggak kayak lebih pengalamannya? Kayaknya nggak bisa dilupain nih. Wah, seneng banget. Akhirnya ada nggak kayak kesan-kesannya gitu? Yang dirasa saya ya tidak bisa dipungkiri ya, karena ada rasa senang, nervous juga ada. Ya pada dasarnya saya ingin tampil yang terbaik, walaupun saya bisa berlari dengan pelari top dunia gitu. Ya. Nih. Mengenai harapan Mbak Alvin nih ke depan nih, seperti apa nih? Kan udah ikut nih di Olimpiade Tokyo 2020. Nah, next-nya ini ditargetkan Olimpiade 2024 di Paris. Ada nggak nih targetnya nih? Atau mungkin, wah pasti nih saya udah bisa nih. Karena makin hari, makin kesini, personal best saya itu makin bagus gitu. Gimana nih? Ada Target nggak? saya ke depan semoga bisa lebih baik lagi dan semoga bisa memperbaiki waktu personal best saya yang di kejuaraan-kejuaraan yang akan datang. Dan kalaupun saya dipercayakan untuk membela Indonesia dalam ajang Olimpiade Tokyo 2024 untuk yang kedua kalinya, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin, terutama harus mampu memperbaiki waktu pribadi saya yang pernah saya miliki. Oke, nih Mbak nih, kan selain latihan yang pastinya tiap hari, 2 kali sehari, ada nggak tips mungkin buat saya juga, buat para pendengar yang lagi mendengarkan kita saat ini, ada nggak tips bagaimana caranya bisa mengimprove performa gitu atau kayak gimana ya, saya kayak latihannya apakah atau makannya apa gitu biar performanya tuh makin naik gitu, biar personal base-nya bisa nambah gitu. Ada nggak tipsnya gitu? Selain latihan mungkin. Tipsnya yang pertama itu harus dari kemauan diri kita sendiri tanpa ada paksaan. Yang berikut punya tekad dan semangat juang yang tinggi, rutin latihan dan tetap semangat, dan juga dukungan dari orang tua. Orang tua, pokoknya harus dikelilingi dengan hal-hal yang positif aja intinya ya. Didukung dari orang-orang yang terdekat gitu ya. Nah, ini ada lagi nih mungkin ini tips bagi sahabat inspirasi yang ingin memulai karir menjadi seorang atlet sprinter atau lari seperti Mbak Alvin ini, ada nggak tipsnya nih? Tips yang seperti tadi saya bilang, pokoknya kita tuh harus punya tekad, kemampuan yang tinggi, kemauan dari diri kita sendiri, pokoknya tetap rutin latihan, dan yang pasti tetap semangat jalani setiap program yang diberikan oleh pelatih. Pokoknya kalau memang udah pengen jadi sprinter, ya harus bulat ya tekadnya, jangan cuma pengen jadi sprinter tapi nggak berbanding dengan
apa yang dilakukan gitu atau apa Iya, namanya pencapaiannya gitu, cuman pengen tapi nggak perbuatannya nggak berbanding gitu. Mungkin gitu kali ya Mbak ya. iya Mbak. Mbak Alvin, kita ngobrol-ngobrol nih mengenai perjalanan Mbak Alvin nih, perjalanan karir Mbak Alvin nih. Mbak Alvin ini kan kita agak flashback dulu nih sedikit ke masa kecil Mbak Alvin. Mbak Alvin lahir di Maluku, tepatnya di mana nih Mbak ini? Dan usia berapa sudah Eh, mulai lari gitu? saya lahirnya di Hutumuri, itu Hutumuri. terdapat di Kota Ambon. Iya, desanya Hmm, Desa Hutumuri. Hutumuri. Saya mulai ikut-ikut lari itu dari SD kelas 5, umur 10 tahun. Jadi dari kecil memang udah suka lari-lari ya? Iya, soalnya Umur 10 saya tahun. dulu tuh kan suka suka nonton di TV itu, nonton Mm-mm. nonton yang lagi bertanding-bertanding. Nah, paling suka tuh yang pada saat atletik. Nah, dari situ Mm. mulai saya ikut kalau di SD itu kan porseni antar Mm-mm. sekolah, antar kelas. Nah, itu. Siapa yang menginspirasi Mbak Alvin nih? Mungkin ada sosok panutannya nih, wah saya pengen seperti ini nih gitu. Mungkin waktu kecil itu ada nggak kayak role modelnya Mbak Alvin saat itu? Kayak, wah saya harus seperti dia nih nanti kalau besar gitu. Ada nggak Mbak? Atau jangan-jangan orang Kalau sekitar lingkungannya? Mungkin orang tua mungkin? kalau kalau dari keluarga tidak ada yang atlet, Kak. Nggak ada ya berarti. Tidak ada yang atlet. Iya, jadi yang termotivasi dari saya tuh ya karena saya nonton di TV itu yang bikin Hmm, saya pengen pengen apa pengen lari, namanya? pelari gitu. Pengen lari di atletik. Atlet favoritnya saat itu ada nggak yang jadiin role model mungkin, wah saya harus seperti dia nih? Ada nggak? Eh, nggak ada. Nggak ada. Pokoknya pengen aja jadi pelari gitu ya. Pokoknya pengen jadi pelari aja. Energinya banyak aja pengen lari gitu. Nah ini waktu pas Mbak Alvin mulai suka lari-lari waktu kecil, ini yang lihat bakat Mbak Alvin ini pertama kali siapa nih? Yang pertama lihat itu oma dari Oma. papa. Iya. Hmm, Nah, itu soalnya kan terus, kalau waktu kecil tuh kan suka lari-lari di pantai gitu-gitu. Nah, kata mm-mm. oma, wah ini besok-besok nih bisa jadi pelari gitu. Akhirnya jadi pelari beneran kan? Akhirnya jadi beneran. Dan keluarga juga mendukung ya? Dan keluarga semua mendukung. Nggak ada yang ngomong kayak gini, ngapain kamu lagi jadi pelari kan kamu perempuan, udahlah gini jadi ini aja, gitu. Nggak ada kayak gitu. Jadi Nggak apa ada yang gitu, kayak nggak ada. gitu, Kak. Memang support Semua dari, tetap mendukung. Iya, bagus lah kalau gitu. Jadi memang dari keluarga udah mendukung dan punya minat dan bakat, ya langsung semesta langsung mengamini juga sih ya. Nah ini waktu iya. kecil latihannya biasanya selain, kan tadi udah ngomong tuh latihannya di pantai, selain di pantai lari di mana lagi itu? Selain di pantai, itu di desa kan ada tanjakan. Biasanya kan kita kalau di desa tuh Hmm, kan ada tanjakan. Nah, hmm. kita tuh biasa dikasih sama guru SD. Nah, dikasih sama guru SD, kita lari tuh di tanjakan. Oke, jadi memang suka naik lari-lari tanjakan-tanjakan juga ya? Iya. Mantesan nih kuat, mungkin kaki-kakinya kuat nih, grip-grip kakinya kuat. Nah, jadi di pantai, di tanjakan kayak gunung-gunung gitu kali ya, bukit-bukit gitu. Iya. Selain itu di mana lagi nih, Mbak? Apa di jalan Eh, yang apa yang rata atau bagaimana? Atau yang agak nggak, berlumpur mungkin? Enggak. nggak ada, Kak. Cuman di pantai sama di itu aja di tanjakan. Oke, ini kan mulai karirnya yang pertama kali ngelihat bakatnya ini dari Oma. Kemudian dari Oma pasti setelah itu ada follow up-nya nih sampai bisa jadi seorang atlet profesional. Itu sejak kapan Mbak Alvin memulai menjadi seorang atlet profesional tuh? Memulainya itu 2009 pas masuk PPLP, Pusat Pelatihan Latihan Pelajar. Hmm, Nah, ada itu umur berapa itu? 2009 itu. Hmm, 2009 umur Hmm, berapa? iya, 2009 kelas 2 SMP itu sekitar 17-an, 17 apa 16 Oh, tahun gitu. SMP belum 17 dong. 12 deh. Eh, iya, segitu ya. Lupa Iya, iya segitulah 12-an. 12, 13. Betul. Berarti memulai karirnya di umur 12 berarti enggak terlalu muda-muda banget juga, tapi enggak terlalu Iya. tua sih. Jadi pas lah ya. Nah, ini kalau kita ngeliat nih dari profil Mbak Alvin ini sebelumnya dari awal terjun ke pertandingan lari gawang,
Ini benar nggak sih lari gawang ya? Benar kan ya? Iya, dari awal itu lari gawang. Nah, kemudian di nomor 100 meter, kemudian 200 meter, 400 meter, ini bisa dijelaskan nggak sih apakah untuk atlet lari sendiri memang harus menguasai semuanya seperti yang Mbak Alvin lakukan itu? Enggak semua menguasai sih Kak, apa Hmm. namanya, saya tuh awalnya cuman coba-coba Wah, gitu. coba-coba awal. Awalnya cuman coba. Nah, kan Oke. dari 400 gawang, nah disuruh tuh turun, tanding 200. 200. Nah, pas di 200 dan hasilnya juga puji Tuhan bagus. Hmm. Nah, kemudian disuruh lagi coba, turun 100. Nah, saya coba Hmm. lagi. Nah, puji Tuhan juga saya, bisa lari, 100-nya itu kemarin 11.64. Itu pertama kali Hmm. lari. Pertama kali Hmm. lari 100. Baru pertama kali lari 100 kemarin? Iya, Wah, 2019. luar biasa. Tapi personal best-nya kalau menurut saya sih itu udah cukup bagus. Cuman memang karena namanya pesaingnya juga unggul-unggul dan ketat-ketat, jadi ya harus berlapang dada untuk menerima. Tapi bukan berarti itu akan apa namanya menunda atau menghalangi motivasi ke depan ya Mbak ya, kayak harus lebih bagus Iya, lagi gitu. Mbak. Iya. Nah waktu itu kan tadi ada Omah nih yang paling mendukung, ada lagi nggak nih yang paling mendukung saat itu? Yang paling mendukung itu papa sama mama. Papa sama mama, jadi emang keluarga inti udah mendukung banget ya, jadi Iya. nggak ada alasan untuk nggak bisa gitu. Oke, ini teman-teman gimana di sekolah gimana? Semua pada mendukung, Kak. Pokoknya Bangga gitu mau ya, teman, bangga gitu. sahabat, Mm-mm. iya. Bangga punya teman seperti Mbak Alvin gitu. Nah ini bicara mengenai rekor waktu tercepat Mbak Alvin, ini berapa saat ini yang pernah diraih, kemudian berapa nanti target ke depannya ini? Kan tadi kan udah sempat ngobrol-ngobrol nih, mungkin bisa diulang lagi tuh. Target saya waktu 100 meter saat ini kan masih 11.64. Mm-mm. Untuk target ke depannya, di bawah personal best saya. Berapa Dan tuh? jika 10? Tuhan mengizinkan, Mm-mm. saya ingin berlari 11.50 deh, pokoknya di bawah rekor nasional Indonesia. Wah luar biasa. Amin, amin. Saya support, saya dukung. Semangat. Amin. Nah itu latihannya apa aja tuh? Harus sering-sering apa mungkin latihannya ditambah kah atau ada tekniknya lagi kah atau bagaimana? Kalau sekarang lagi diperbaiki teknik saya. Kalau Lebih ke teknik sekarang, ya? Lebih ke teknik iya, berarti ya? Oke, baik. lebih ke teknik. Oke, baik Mbak Alvin. Ini dari semua pengalaman mengikuti pertandingan, mana yang membuat Mbak Alvin paling berkesan dan paling menantang? Yang paling berkesan tuh di Kejurnas 2009. Karena saat itu saya diizinkan Tuhan untuk memecahkan rekor nasional 200 meter. Padahal saat itu saya tidak memiliki target Hmm. untuk kejurnas tersebut. Dan puji Tuhan, saya bisa memecahkan rekor 200 meter yang dulu sempat dipegang sama senior Kak Irene Yosep. Wah, luar biasa ya. Wah, luar biasa. Baik, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih mengenai seputar Olimpiade, terus perjalanan karir. Nah, nggak sah nih kayaknya kalau kita nggak ngomong-ngomong mengulik-ulik sedikit masalah keluarga. Nggak apa-apa ya, Mbak Alvin ya? Nggak apa-apa Kak. Nah, Mbak Alvin ini kalau boleh tahu sekarang punya, maksudnya Mbak Alvin ini punya saudara berapa gitu? Ada, kalau tadi kan Mbak Alvin bilang Kalau nggak ada ya nih keluarga yang pelari juga gitu. Termotivasinya dari ini. Nah, keluarga tuh kayak gimana? Ada ketertarikan juga nggak sih kayak ikut punya bakat mungkin tapi dia nggak interest untuk ikut lari gitu. Tapi cuma punya bakat doang tapi dia nggak pengen profesional gitu. Ada nggak dari keluarga? dari keluarga semua bakatnya voli. Oh, poli malahan ya. Iya, bakatnya Hmm, semua voli. nggak ada yang sedikit pun yang Nggak kayak ada Mbak yang Alvin suka lari gitu. nggak ada Kak. Jadi Nggak ada. semuanya ke voli. Ke volley berarti. Oh, memang jadi ada basic dari
apa nih, darah-darah ini ya, darah-darah atlet ya berarti ya? Iya. Oh, wah jadi Papa ada mama berapa tuh? juga semua bakat voli. Oh, jadi papa mama suka main voli, bakat atau Iya. pernah ikut kejuaraan juga jadi sebagai eh atlet profesional? Enggak, cuman punya bakat aja. Hobi aja Tapi ya, lebih hobi enggak, gitu ya. iya punya, iya, Berarti memang darah atlet sudah mengalir dari kedua orang tua ya dan saudara-saudara. Berapa Mbak iya. saudara? Eh, kita ada 4 saudara. Saya anak yang ketiga. Oh, 4 saudara. Adiknya juga demen main voli. Adik demen main voli. Oke, ya Sampai ya ya. sekarang juga masih tetap main voli. Ini Mbak sendiri perempuan atau yang lainnya cowok atau ada cewek Eh, lagi? saya yang nomor 2 itu cewek. Yang pertama cowok. Yang pertama cowok, yang bungsu cowok. Berarti di tengah-tengahnya diapit perempuan-perempuan semua ya. Iya. Perempuan-perempuan cantik nih seperti Mbak Alvin. Mbak Hmm. Alvin, ini seperti apa kedua orang tua Mbak Alvin mendidik Mbak Alvin ini sehingga menjadi seperti sekarang nih? Ada mungkin kayak didikan khusus dari kedua orang tua gitu, atau memang ya udah deh, kamu mengalir aja gitu. Nanti kita dukung dari belakang. Gimana nih cara mendidik dari Eh, orang tua? Cara mendidik, terutama papa ya. Mm-mm. Papa tuh selalu mengajarkan selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas Tuh, semua perbuatan iya, dilakukan ya. iya. Caranya tuh gimana tuh Ya, ngasih tahu? Ayahnya tuh caranya gimana ngasih tahu ke Mbak Alvin? eh, pokoknya kalau saya ingat tuh dulu papa tuh sering bilang, pokoknya apa yang kamu pilih, apa yang kamu Mm-mm. jalankan itu harus bertanggung jawab. Harus Iya, dipertanggungjawabkan ya. Hmm. jangan Jangan asal pernah kamu mau tapi iya, nggak iya, dipertanggungjawabkan gitu. benar. Nah itu yang aku bilang tuh, jangan cuma pengen jadi atlet tapi berbanding berbalik dengan perbuatannya, malah nggak pernah Iya, latihan tapi mau jadi atlet. Terus kalau selain itu papa, selain figur papa, mama gimana? mama sama kayak papa. Sama juga gitu ya. Iya, Pokoknya pokoknya sama. kalau udah milih jadi sprinter harus fokus gitu, gitu kali ya. Iya, pokoknya harus tetap gitu. Oke, kalau untuk pendidikan di bangku sekolah gimana tuh? Kayak ya udahlah harus nggak kayak kan biasanya kan banyak orang tua nih. Pokoknya kamu harus ranking 1 walaupun kamu suka hobi olahraga gitu. Nggak ada seperti itu, nggak ada pressure dari orang tua. Nggak ada seperti itu. Jadi orang Soalnya tua saya dari SMP juga sudah tidak tinggal sama-sama dengan keluarga. Jadi saya di kenapa? asrama. Oh, udah masuk Saya sudah asrama. tampung, iya, sudah masuk Hmm. di asrama PPLP. Jadi Jadi nggak memang udah nggak fokus tinggal gitu. sama-sama, iya. Iya. Jadi benar-benar orang tua ini 100% mensupport gitu. Yang penting bertanggung jawab dengan apa Iya, yang keputusan yang diambil saat itu ya. iya Kak. Dan alhamdulillah puji Tuhan bisa dilihat sekarang hasilnya ya. Oke, baik nih. Ada nggak nih nasihat dari orang tua nih? Nasihat apa yang selalu Mbak Alvin dapatkan dan selalu ingat dari kedua orang tua? Kalau tadi kan harus selalu bertanggung jawab. Ada lagi nggak selain Iya. itu yang selama ini Mbak Alvin jalankan? Kalau nasihat Mm, selalu berdoa gitu, jangan lupa, dan selalu betul. mengucap syukur. Nah, Mm-mm. itu terus jangan cepat puas karena Mm, tidak selamanya kita di atas. Ada betul, saatnya juga kita di bawah. betul. Jadi jangan Eh, cepat puas, jangan cepat apa tadi? Apalagi tadi? Jangan Tetap cepat puas, berdoa, tetap selalu mengucap berdoa, syukur, selalu iya. bersyukur. Oke, dan mungkin jangan terlalu cepat apa ya, memandang sebelah mata orang lain mungkin Iya, kali ya, biar biar tuh nggak punya jiwa-jiwa yang sombong gitu mungkin ya. iya Kak. Kalau aku ngeliat sih personalnya Mbak Alvin ini kayaknya orangnya ramah, baik gitu. Benar nggak Mbak? Mbak ini mengingat saat ini lagi pandemi nih. Ada nggak tips apa buat para atlet yang ingin tetap berlatih nih? Kayak biar para atlet itu yang ingin tetap berlatih itu apa? Ada tipsnya nggak? Di saat pandemi seperti ini Hmm, nih. Jika kita pengen olahraga Mm-mm. dan atlet-atlet bisa beraksi lagi, itu Mm-mm. tergantung dari kita semua. Bukan Mm-mm. hanya atlet saja, tapi tergantung untuk kita semua. Mm-mm. Publik juga harus disiplin dan juga harus jaga jarak sehingga semua bisa kembali
dan kita sebagai atlet juga bisa berkompetisi kembali. Dan juga jangan lupa menggunakan masker dan selalu mematuhi kesehatan protokol. Wah, luar biasa. Mbak Alvin, nanya-nanya lagi dong, hobinya apa gitu? Kalau misalkan lagi nggak latihan, waktu senggang itu Mbak Alvin sukanya ngapain gitu? Ada nggak hobi selain lari? Masa lari Kalau terus? selain hobi yang lain nggak ada sih Kak. Dan Lari kalau terus? misalnya, iya nggak ada hobi yang lain. Kalau lagi senggang gitu, misalnya lagi ngapain? Mungkin lagi nonton, suka baca buku gitu. Atau mungkin Pasti nonton. Kalau nggak ada, nonton. ya kalau nggak ada latihan ya kita nonton aja di kamar. Nonton apa biasanya nih? Drama Korea kah atau film dokumenter kah atau apa nih? Hobinya ini. Sukanya nonton apa nih? Drakor ada tapi nggak Drakor ya? nggak terus-terus sih nonton drakor. Oh ya. Ada nggak kayak spesifik, aku pengen suka banget nih nonton ini gitu? Nggak? Ada? Nggak ada Kak. Nggak ada, yang penting entertain aja ya. Jadi cuman itu, Iya. makan suka makan nggak? Hobi makan nggak? Kak hobi makan enggak Enggak Kak. hobi makan. Pantesan badannya bagus banget. Aduh, nggak hobi makan ternyata tapi hobi olahraga. Ini berbanding berbalik ya sama kebanyakan orang. Hobi makan tapi nggak hobi olahraga biasanya. Ini kebalikan nih. Hobi olahraga tapi nggak hobi makan. Waduh, gimana? Kayak ini kalau disuruh pilih nih Mbak Alvin pilih jadi seorang sprinter atau jadi TNI? Yang mana nih yang Mbak Alvin paling utamakan nih? Kalau saya TNI. TNI Karena kan ya, karena kan tidak selamanya kita jadi atlet. Jadi mau betul. gimana pun kalau kita sudah pensiun dari atletik ya kita kembali ke TNI gitu. Betul. Ini targetnya kira-kira sampai berapa tahun ya? Kan kayak saya udah capek lari-larian gitu. Saya pengen fokus aja ke karir gitu. Targetnya biasa sampai Targetnya 4 tahun lagi lah. 4 tahun lagi habis ikutin ini ya, Olimpiade 2024 di Paris ya. Amin. Habis itu pensiun gitu, pengen pensiun. Baik Mbak Alvin, terima kasih banyak ya sudah ngobrol-ngobrol bersama kita, sudah hadir di Erlangga Podcast Airpod. Semoga sahabat inspirasi bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat dari Airpod ini. Oke, sekian Airpod kali ini. Terus saksikan YouTube Erlangga Inspirasi Channel karena masih banyak pembahasan lain yang tentunya sangat bermanfaat dan menarik untuk dibahas bersama. Semoga sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah saja. Indonesia bisa, Indonesia pasti pulih. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam inspirasi. Bye-bye.